Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'da. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami, Siti Mulyawati dan Tia Kisti Maulana dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan membawakan sebuah materi dengan judul Media Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Amir Mukminin SPDI MPD, mata kuliah Tafsir Pendidikan tahun 2022. Yang pertama yaitu pengertian media pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Media berasal dari bahasa Latin. Medius berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara, wasilah atau wasail, pengantar pesan atau pengirim kepada penerima pesan. Media pendidikan juga merupakan sesuatu yang menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Dengan demikian, media pendidikan Islam adalah alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara komunikasi untuk menyampaikan materi atau informasi ilmu pengetahuan kepada siswa guna mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu manusia yang sempurna. Manfaat media pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih difahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. 2. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga dalam memberikan materi pelajaran. 3. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan keterangan guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 4. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 5. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. 6. Mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera seperti terlalu besar, terlalu kecil, gerak terlalu lambat, gerak terlalu cepat, peristiwa masa lalu, kompleks, dan konsep yang terlalu luas. Landasan media pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Penggunaan media dalam pembelajaran harus dapat dilaksanakan dengan penuh bijaksana dan hikmah, agar pendidik dan peserta didik dapat menjalin komunikasi yang baik, sehingga tercipta suasana edukatif yang kondusif. Media dalam pembelajaran dan pendidikan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya dilihat pada aspek material, dan bedanya dilihat pada aspek imaterial. Dasar media pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar juga dapat kita temukan dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 44, yaitu yang artinya, kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Fungsi media pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Media dalam proses pembelajaran adalah sebagai media penyampai informasi. Pemakaian media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan keinginan dan minat anak dalam belajar. 4 fungsi media pembelajaran, terutama media visual, menurut Levy dan Lenz adalah 1. Fungsi atensi. Media pembelajaran berfungsi sebagai inti, di mana mampu menarik dan mengarahkan perhatian siswa agar dapat berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 2. Fungsi kognitif.
Media pembelajaran visual yang berisi lambang-lambang visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung pada apa yang ditampilkan. 3. Fungsi afektif dapat dilihat dari kenikmatan siswa ketika belajar teks yang disertai gambar. Media pembelajaran visual mampu menggugah emosi dan sikap siswa. Siswa dapat menganalisis dan menanggapi dengan pembuatan terhadap fenomena yang ditampilkan. 4. Fungsi kompensatori. Media visual yang memberi konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Media auditif. Media auditif adalah media yang hanya menggunakan kemampuan suara. Sumber penyampaian pesan yang berkaitan dengan suara dapat diambil dari kata menjelaskan, ceritakan, dan kata-kata lain yang memiliki diksi semakna. Ayat-ayat di dalam Al-Quran yang semakna pada penjelasan di atas, di antaranya surat Al-Isra ayat 14, Al-Ankabut ayat 45, dan Al-Muzammil ayat 20. 2. Media visual. Media visual adalah media yang hanya menggunakan indera penglihat (mata). Media visual di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 31 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi wasallam tentang nama-nama benda seluruhnya yang ada di bumi. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyambutnya, yang sebenarnya belum diketahui oleh para malaikat. Benda-benda yang disebut oleh Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya telah diberikan gambaran bentuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, media pembelajaran berbasis teknologi. Awal penggunaan teknologi komunikasi pembelajaran dapat ditemui pada surat An-Naml ayat 29-30, yaitu tentang cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Berdasarkan potongan cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis pada surat An-Naml ayat 29-30 memberikan gambaran tentang teknologi komunikasi yang canggih pada masa itu, yaitu Nabi Sulaiman menggunakan burung hudhud untuk menyampaikan pesan dalam berbentuk surat yang disampaikan kepada Ratu Bilqis, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima sampai pada tujuan yang dikehendaki. Bahkan Nabi Sulaiman telah memperlihatkan teknologi yang lebih canggih di istananya. Dengan teknologi itu, mampu meyakinkan Ratu Bilqis tentang kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian tersebut diabadikan pada ayat berikut surat An-Naml ayat 44. Peran media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar sebagaimana berikut. 1. Memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Kedua, ekonomis. Ketiga, meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Keempat, membuat peserta didik lebih siap belajar. 5. Mengikutsertakan banyak panca indera dalam proses pembelajaran. 6. Meminimalisir perbedaan persepsi antara guru dan peserta didik. Ketujuh, menambah kontribusi positif peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar.
8. Membantu menyelesaikan perbedaan pribadi antar peserta didik. Kesimpulan, media pembelajaran adalah seperangkat alat materi yang dapat menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar, dari penyampaian pesan pendidik kepada penerima pesan peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Secara historis, Al-Quran telah memperkenalkan jenis-jenis media yang dapat digunakan oleh seorang pengajar dalam penyampaian pelajaran. Islam dengan segala kelebihannya mampu menunjukkan begitu kompleks serta komprehensif dalam memberikan contoh kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dapat dipandang dan diklasifikasikan menjadi media audio, visual, dan audiovisual. Media pembelajaran bermanfaat sebagai alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.